Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Cindy Ayu, NIM 11218003. Saya dari Stikes Abdurrahman Palembang, Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, di sini saya diberikan tugas untuk merangkum dari judul materi hormon gametagenosis. Baiklah, selamat menyaksikan. Yang pertama ada hormon reproduksi. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang dialirkan ke dalam peredaran dan mempengaruhi organ tertentu atau organ target. Hormon merupakan senyawa yang merangsang molekul yang dihasilkan oleh jaringan tertentu yang dikeluarkan langsung ke darah atau sebagai pembawa dan secara khas mengubah kegiatan suatu jaringan tertentu. Selanjutnya ada pengertian dari hormon. Hormon adalah zat kimia berupa getah yang dihasilkan kelenjar endokrin dan disekresi secara alami yang kemudian dibawa darah ke areal yang dituju atau ditentukan. Adanya hormon menimbulkan efek tertentu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, sama halnya dengan sistem tubuh lainnya, sistem reproduksi juga mempunyai hormon yang memberikan efek dan fungsi dalam. Adapun efek yang ditimbulkan oleh hormon itu ada 3. Yang pertama, mengubah fungsi gen. Yang kedua, mempengaruhi jalur-jalur metabolik secara langsung. Dan yang ketiga, mengontrol perkembangan organ-organ spesifik atau produk-produk sekretorisnya. Selanjutnya ada FSH atau follicle stimulating hormone, yaitu hormon reproduksi yang setiap wanita mempunyainya. Adalah dihasilkan oleh sel-sel basofilik atau aktivitas terhadap basofilik, mempengaruhi ovarium yang berkembang dan berfungsi saat pubertas. Folikel primer yang mengandung oosit primer oleh FSH dikembangkan dari keadaan yang padat menjadi folikel yang vesikular. Selanjutnya, folikel tersebut menyekresi hormon estrogen. Hormon pada hipofisis. Yang pertama ada FSH atau follicle stimulating hormone. Itu adalah hormon perangsang folikel. Yang kedua LH, luteinizing hormone, adalah hormon V-lutein. LH atau luteinizing hormone adalah dihasilkan oleh sel-sel asidofik bersama FSH, berfungsi mematangkan folikel dan sel telur serta merangsang terjadinya ovulasi. Folikel yang telah terlepas ovum selama ovulasi disebut corpus rubrum menjadi corpus luteum. Selanjutnya ada hormon pada ovarium, yaitu terdiri dari estrogen dan progesteron. Estrogen meningkatkan proliferasi dan pertumbuhan sel-sel spesifik pada tubuh dan tanggung jawab pada perkembangan sifat seksual sekunder wanita. Sebaliknya, progesteron hampir seluruhnya berkaitan dengan persiapan akhir uterus untuk kehamilan dan kelenjar mamae untuk laktasi. Progesteron merupakan hormon dari golongan steroid yang berpengaruh pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan dan embriogenesis. Pada fase sekresi, mempersiapkan endometrium mencapai optimal. Kelenjar-kelenjar menyekresi zat-zat yang berguna untuk makanan dan untuk proteksi terhadap embrio yang akan berimplantasi. Selanjutnya ada hormon pada plasenta, yaitu gonadotropin chorion yang berfungsi meningkatkan pertumbuhan corpus luteum serta sekresi estrogen dan progesteron oleh corpus luteum. Estrogen yang berfungsi meningkatkan pertumbuhan organ kelamin ibu dan jaringan janin. Kontrol hormon terhadap siklus reproduksi. Hormon ini berpengaruh terhadap hipofisis sebagai suatu mekanisme kontrol hormonal atau mekanisme umpan balik. Siklus ovarium. FSH mempengaruhi folikel yang masih berkembang. Folikel yang vesikuler membesar dan menyekresi estrogen. Siklus ovarium, LH akan mengubah korpus rubrum menjadi luteum yang menstimulasi korpus luteum untuk menyekresi progesteron. Baik estrogen dan progesteron berfungsi menghabisi FSH dan hipofisis dengan represi yang kuat. FSH akan berkurang
diikuti meningkatnya LH sehingga merangsang korpus luteum untuk berfungsi. Dengan menurunnya FSH, lama-kelamaan fungsi korpus luteum juga akan menurun. Estrogen dan progesteron pada akhirnya akan menurun. Keadaan yang rendah ini berarti resepsi hipofisis berkurang. FSH akan aktif pada siklus berikutnya. Selanjutnya, siklus uterus. Pada siklus anovulasi, lapisan endometrium tidak terlalu tebal sehingga perdarahan tidak banyak. Pada siklus ovulasi, endometrium berkembang akibat pengaruh estrogen yang dilanjutkan menjadi stadium sekresi akibat pengaruh progesteron. Setelah korpus luteum mengecil, progesteron juga berkurang dan endometrium yang cukup tebal ini terlepas dengan diikuti perdarahan yang banyak. Selanjutnya, siklus vagina. Siklus vagina itu ada dua. Yang pertama itu siklus mamae dan yang kedua siklus menstruasi. Itulah tadi hasil rangkuman dari materi hormon gametogenesis. Jika ada yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.